Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru Dosen Penguji Uji Kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Abide Qadir. Saya adalah mahasiswa PPG batch 4 tahun 2025 dari LPTK Institut Agama Islam Negeri Manado dengan nomor peserta 205701501870001 NIM 253272000 sekaligus guru di MTS Nurul Yakin Desa Kelungkung Kabupaten Jember. Pada hari ini Senin tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7 MTS Nurul Yakin dengan materi sholat jamak. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG Transformasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pada hari ini bertemu lagi dalam pembelajaran materi fikih. Sebelum mulai, saya tanya dulu kabar kalian. Gimana kabar hari ini? Sehat. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Alhamdulillah, nanti kita makan bersama makan MPG. Ya. Ilyas, ada? Sehat ya? Sehat. Beneran sehat? Kok kayak yang pusing apa itu kamu ya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Sebelum dimulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan Saudara Viko untuk memimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya banyak juga bermanfaat. Saya dulu ya. Mulai saya dulu. Saudari Khalid. Ilyas. Viko. Alhamdulillah hadir semua untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita selalu bisa hadir dalam setiap kegiatan pembelajaran kita setiap harinya. Saya mau tanya dulu. Guru mau tanya dulu terkait dengan pelajaran kemarin. Masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Tentang sholat Jumat. Kita sudah membahas pembahasan tentang sholat Jumat. Sholat Jumat itu adalah sholat sendiri. Ada mengatakan sholat mengganti dari sholat zuhur. Tapi yang paling umum pendapat ulama, sholat Jumat adalah sholat sendiri.
Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Pernah dengar sholat jamaah? Sholat jamaah, kalau pernah dengar ya mungkin di sekolah madrasah kita sudah dibahas tentang sholat jamaah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sholat jamaah. Materi kita hari ini tentang sholat jamaah. Saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan belajar hari ini tentang apa? Pertama, tentang pengertian sholat jamaah. Jelas? Tulisannya jelas? Jelas. Kita akan membahas tentang pengertian sholat jamaah. Pertama. Kedua, kita akan membahas tentang dalil atau dalil tentang hukum sholat jamaah. Apa yang mendasari sholat jamaah? Apa yang mendasari diperbolehkannya sholat jamaah? Itu nanti juga dibahas. Kemudian yang nomor 3, kita akan bahas syarat sahnya sholat jamaah. Nomor 4, menyebutkan sholat yang boleh dijamak. Nomor 5, menjelaskan perbedaan jamak takdim dan jamak takhir. Nah, ini 5 pembahasan ini, 5 poin ini nanti kita bahas bersama. Tentang si 5 poin ini ada di pembahasan atau di materi sholat jamaah. Masih semangat? Ilyas, kok semangat tuh Ilyas? Itu matanya sudah merah itu. Nah, biar kantor ini Pak Guru tampilkan video tentang peran tabu, di mana peran tabu ini ada kaitannya dengan sholat jamaah. Ini video tentang peran tabu. Nah, di sini ada kaitannya nanti dengan sholat jamaah. Dengan perjalanan yang penuh risiko, apa yang akan kamu lakukan jika kamu harus menghadapi musuh yang lebih besar dengan perjalanan yang penuh risiko? Ini adalah kisah perang Tabuk. Pada tahun 9 Hijriah, kabar datang, pasukan Romawi yang sangat kuat sedang bersiap menyerang Madinah. Namun Rasulullah SAW tidak mundur. Beliau memimpin pasukan menuju Tabuk, sebuah daerah yang jauh di utara. Tapi perjalanan ini tidak mudah. Panas, terik matahari, medan yang jauh, dan kekurangan persediaan. Ini saya cari video short pendek tentang materi yang berkaitan dengan sholat jamaah. Jadi dibahas itu, saya kutip sedikit. Nah, di sini ada pembahasan. Apa yang Tadi ada jarak yang jauh. Di situ jarak jauh di situ itu menjadi salah satu pembahasan di sholat jamaah. Makanya video ini saya munculkan. Sekarang kita masuk di materi. Pengertian sholat jamaah. Tadi sudah dibahas tentang yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas pertemuan kali ini tentang apa? Tentang sholat jamaah. Sholat jamaah adalah menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Intinya apa? Intinya menggabungkan 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu boleh, yang dilaksanakan dalam satu waktu boleh. Intinya apa? Intinya sholat jamaah adalah mengumpulkan 2 sholat. Mengumpulkan 2 sholat. Sholat ada berapa? 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini ada 5 waktu. Tapi yang boleh dikumpulkan cuma 2 sholat. Kemudian berikutnya dalil tentang hukum sholat jamaah. Ini dalilnya, dasarnya.
yaitu peristiwa perang Tabuk. Rasulullah SAW bersabda, an Mu'ad, dari sahabat Mu'ad, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Makana yusalli dhuhra wal asra jam'an wal maghriba wal isya jam'an. Artinya dari Mu'ad radhiyallahu anhu berkata, kami keluar bersama Rasulullah SAW dalam peperangan Tabuk. Nih, maka beliau sholat zuhur dengan asar di jamak, maghrib dengan isya di jamak. Kenapa? Tadi itu perjalanannya sangat jauh, terus kekeringan. Ini syarat sah sholat jamak. Pertama, jarak tempuhnya kurang lebih 17 km. Ini ada yang pendapat 13 km ini jarak pendek. Ini pendapat qaul qadim. Tapi sebagai ulama tetap menggunakan jarak boleh menjamak adalah 80 km. 80 kilo, 6 berarti 8 kilo 600 meter. Ini pendapat yang dipakai kebanyakan ulama. Tapi ada yang membolehkan 17 km. Ini pendapat lama, namanya qaul qadim. Syarat kedua, perjalanan tidak bertujuan maksiat. Berarti apa? Misalkan Dimas mau ke Surabaya, tujuannya apa? Tujuannya untuk berdagang, kerja, maka boleh. Tapi kalau tujuannya ke Surabaya apa Dimas? Ke Surabaya tujuannya mau merampok bank misalkan, maka nggak boleh. Ini mau ke Malang, ngapain? Lihat konser misalkan, nggak boleh. Sama. Nomor 3, dalam keadaan ketakutan, boleh. Kalau kita merasa khawatir misalkan perang apapun, maka boleh. Sakit juga boleh menjamak. Asalkan sakitnya tadi sekiranya itu merasa kesulitan untuk sholat di setiap waktu, maka boleh untuk menjamak. Kemudian ada hujan lebat yang sekiranya ketika kita mau berangkat pulang misalkan atau berangkat ke masjid, basah semua. Meskipun pakai payung, meskipun naik sepeda pakai mantel, tetap basah semua karena angin hujannya lebat. Kemudian ada angin topan atau ada bencana alam. Kemudian berikutnya, sholat yang boleh dijamak. Apa yang boleh? Yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Di mana mengerjakannya? Di satu waktu. Entah itu di waktu zuhur atau di waktu asar, atau di waktu maghrib atau di waktu isya. Sholat jamak ada 2 macam. A. Jamak takdim, yaitu menjamak sholat atau mengumpulkan sholat atau mengerjakan sholat yang dilaksanakan dalam waktu yang pertama. Sholat zuhur dengan asar waktu pertama mana? Zuhur. Maghrib dengan isya waktu pertama mana? Maghrib. Maka sholat zuhur dan asar ketika dikerjakan di waktu zuhur namanya jamak takdim. Sholat maghrib dan isya ketika dikerjakan di waktu maghrib atau waktu pertama maka namanya jamak takdim. Bisa dipahami? Bisa. Kemudian ini untuk materi sholat jamak itu cukup sampai di situ tadi. Nanti akan nyambung di pembahasan berikutnya. Untuk berikutnya ini kalian saya kasih tugas, Pak Pur kasih tugas. Tugas kelompok. Siap? Siap. Tugas kelompok sesuai bangku sudah. Khalid dengan Iko, Dani, Wilda dengan Ari, silakan. Dimas dengan Ida, dan seterusnya. Kemudian selain tugas kelompok juga ada tugas individu. Nih, tugas individu apa individunya? Yaitu menghafalkan dari sholat jamak. Nah, kalau ini harus kalian hafal sendiri-sendiri. Kalau tadi itu bisa diskusi. Kalau ini harus hafal. Niat sholat jamak harus hafal. Baik sholat jamak takdim atau jamak takhir. Nomor 2. Nomor 1 menghafalkan dalil. Nomor 2 menghafalkan niat sholat jamak.
dalilnya harus hafal, niatnya juga harus hafal. Biar nggak ngantuk, ikutin Pak Guru, ikutin Pak Ustadz. Sekarang kita menulis bentuk angka 1 pakai tangan, pakai jari dulu. Dimulai 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang senam leher. Sekarang menulisnya bukan pakai jari tapi pakai kepala. Yuk, kepalanya dipegang. Ada pada kepalanya? Ada. Kalau ada langsung 1, 2 perhatikan. Tulis angka 1. 1. Lagi bareng kurang kompak. 1, 2, 3. 1, 3. Tak bingung, tak bagus lagi. 3, 4. Ya Pak, 4. Bisa lagi 1, 2 lagi 4. Tuh, bagus. 2, 5. Ya Pak. Ingat semangat ingat. Ayo berdiri ya. Tulis angka 6 ya, berdiri. Kurang, udah ketawa. Sudah, angka 7. Berdiri. Angka 7. Duduk. Ayo, angka 7. Banyak itu, angka 7 kan ini. 7. Apa sakit lehernya? Boleh dari atas dulu, dari bawah dulu boleh. 7 ini, 7. Bingung? Gimana pakai tangan? Itu kan kalau gini kan itu kan kalau ngeliat cewek, ping gitu. Nah. Terus 5, angka 9. Itu aja apa dulu? Itu bentuk aulang, tangan itu ya. 9 ini, putar ini ke bawah, memanjang ekornya. Ke bawahnya memanjang. Sudah. Terakhir angka 21. Barang 2, 3. 1. Sudah. Yang satu ya? Sebelum ditutup ini saya perlu mengevaluasi. Saya perlu menanyakan sesuatu kepada kalian terkait dengan sholat jamaah. Biar apa? Kalian paham apa anda, ingat apa anda, seperti itu. Siap? Pertanyaan pertama, apa pengertian sholat jamaah? Yang bisa angkat tangan. Pengertian sholat jamaah. Ya, silakan. Apa? Salat jamaah adalah bukan dua salat fardu dalam satu waktu. Salat karena adanya uzur syar'i. Jadi sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat fardu. Alhamdulillah masih ingat. Meskipun tadi kepalanya agak pusing ya, putar-putar. Kemudian yang kedua, sebutkan dalil tentang hukum sholat jamaah. Sudah, Ali. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam artinya dari Muaz radhiyallahu anhu, ia berkata, kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan Tabuk, maka beliau sholat zuhur dengan asar di jamaah dan maghrib dengan isya di jamaah. Bisa juga di jamaah. Sudah, juga ingat. Jadi itu tadi materi terkait dengan sholat jamaah. Sholat jamaah pasti akan kita alami. Kenapa? Karena tidak ada kemungkinan kita tidak bepergian. Pasti kalian akan mengalami yang namanya perjalanan jauh. Nah, terkait dengan materi ini, apa ada kesulitan? Apa ada yang kurang? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Terus apa yang paling kalian pahami? Satu saja, tidak apa. Yang paling kalian pahami, yang paling kalian ingat terkait dengan materi tadi, sholat jamaah.
Angkat tangan yang paling ingat apa? Syarat-syarat sholat jamaah, yaitu salah satunya apa? Bepergian jauh. Bepergiannya bukan karena maksiat. Sholat jamaah adalah menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Kenapa? Ada udzur syar'i seperti jadi musafir dan yang lainnya. Kemudian sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Jadi cuma ada dua waktu, yaitu maghrib zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Sholat jamak terbagi menjadi dua macam, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Ingat, jamak takdim dikerjakan di waktu yang pertama, jamak takhir dikerjakan di waktu yang kedua. Kemudian mungkin ada usulan dari kalian untuk sholat jamak ini, apakah perlu praktek? Ada usulan? Ada ide kalian, Pak? Biar paham, besok kita ke Lumajang. Ada yang punya ide itu? Atau mana? Atau praktek di mana? Kamu Surabaya. Oke. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas sholat qasar. Nah ini ada pembahasan baru juga. Karena yang pertama yang wajib adalah sholat seperti biasa, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Waktunya ya waktu zuhur, asar ya waktunya asar. Nah, karena ada di perjalanan, maka ada hukum baru yang diberikan oleh Allah SWT. Pelaksanaan tata cara yang baru diberikan oleh Allah SWT, yaitu sholat jamaah, termasuk sholat qasar yang akan kita bahas pada pertemuan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Nyantol? Nyantol. Kalau kurang paham, tinggal nanti didiskusikan lagi sesuai tugasnya, dan hafalannya juga ditambahkan. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembahasan atau tema tentang sholat jamaah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang mendekati hati kita. Sebelum pembelajaran ini diakhiri, silakan dipimpin doa saudari atau ananda Viko, pimpin Viko. Berdoa dimulai.